Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat mendengar kajian langsung bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah taala dengan materi buah-buahan dan wanita di surga insyaallah. Dan salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang meneladani beliau hingga akhir zaman kelak. Dan pertama-tama kami mohon maaf atas ketidaknyamanan kajian pada pagi hari ini karena kesalahan teknis ya dan lowbat kamera yang mungkin baterainya kurang. Kemudian untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hidup ini, ya kalau dilihat, susah, mudah. Pandemi belum selesai. Semakin hari, jumlah yang terpapar semakin bertambah. Bahkan, kita nggak tahu dengan hari es. Manusia banyak berharap kepada vaksin. Tapi terkadang mereka lupa berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Obat, usaha, itu memang salah satu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang sakit. Akan tetapi, obat itu tidak menyembuhkan. Kecuali apabila Allah mengizinkan. Berapa banyak orang yang datang ke dokter yang sama. Dengan penyakit yang sama. Dengan obat dan resep yang sama. Tapi yang satu sembuh, yang satu mati. Yang satu tambah parah. Dan inilah kehidupan dunia. Kita tertawa tapi tak bisa lama-lama. Kita tersenyum hanya sementara. Karena akan ada tangisan setelah itu. Ada kesedihan setelah kegembiraan. Hari ini kita berbincang tentang surga Allah lagi. Tentang buah-buahan, tentang sedikit kenikmatan. Kita bicara sedikit kenikmatan yang ada di surga. Kenapa? Karena sejatinya yang ada di surga itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh orang. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terdetik di hati manusia. Yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, kata Abdullah bin Abbas ketika berbincang tentang buah-buah surga, itu hanya nama. Namanya sama. Tapi bagaimana hakikatnya?
setelah engkau melihatnya sendiri. Memegang dengan tangan, merasai dengan lidahmu. Baru ketika itu engkau tahu bahwasanya memang seperti yang Allah sebutkan. Nggak pernah dengar kayak gini nih, nggak pernah dengar. Yang enaknya seperti ini, subhanallah. Ibadillah. Tapi untuk mendapatkan itu perlu perjuangan. Untuk memotivasi ya yang sedang dalam pandemi, yang sedang susah dalam kehidupan ini, sesukses apapun engkau, ya engkau tidak akan bisa mengkonsumsi semua buah-buahan. Sekaya apapun dirimu, engkau nggak akan bisa makan semua buah-buah. Walaupun kau bisa beli, kau bisa menikmati, tapi perutmu punya keterbatasan. Engkau harus ke toilet. Engkau akan mengatakan, udah kenyang, udah gak kuat. Bahkan sampai kenyangnya sakit perut. Surga gak ada kayak gitu. Karena memang itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah, ayat 25. Allah berfirman, memberikan kabar gembira tentang surga yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mungkin kita bisa membacanya. Nah, tafadhal lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalam. Subhanallah jemaah. Itu yang Allah sediakan. Buat siapa? Buat yang beriman dan beramal saleh. Yang tentunya kedua hal ini perlu pengorbanan. Ada banyak kesenangan kita di dunia ini yang harus kita tinggalkan demi meraih kesenangan yang abadi. Disebutkan bahwasanya mereka dikasih rezeki buah-buah. Ketika mereka mendapatkan rezeki buah-buahan itu, mereka mengatakan, ini yang rezeki yang dahulu diberikan kepada kita. Mereka diberi yang serupa. Mirip tapi rasanya nggak sama. Warnanya berbeda. Legitnya juga nggak sama. Ada dua penafsiran para ulama tentang kemiripan ini. Mirip dengan yang di dunia. Dahulu tatkala mereka hidup, karena memang ada buah mangga. Ada buah apel. Ada buah delima di dunia ini. Yang orang-orang melihat itu ketika mereka hidup di dunia. Rezeki yang Allah berikan di dunia ini. Tapi itu hanya mirip saja. Namun berbeda. Atau kemiripan itu dengan buah-buahan surga juga. Mereka udah dikasih buah. Kita ini kadang-kadang Masya Allah jemaah. Kadang-kadang ada kawan yang bawa durian ke rumah. Nama buahnya durian. Sama.
Tapi dia mengatakan, Ustaz coba yang ini. Buahnya buah durian. Ana coba. Gimana Ustaz? Zen. Coba yang ini. Ini lebih enak lagi. Zen. Coba lagi ini. Buahnya buah durian. Tapi rasanya berbeda-beda. Begitu yang diberikan kepada penghuni surga. Sehingga tidak ada kejenuhan dalam mengkonsumsi makan buah-buahan tersebut. Karena kalau di dunia kita lihat, kita dikasih makanan yang sama, buah-buahan yang sama, kita kasih apel, aduh udah, makasih banyak. Jazakallah khair. Udah sering makan apel. Tapi di sana, setiap engkau makan, ada sensasi yang baru yang diberikan kepada manusia. Ditambah lagi, tidak ada efek samping mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Seperti yang pernah kita bahas. Nggak ada toilet di surga. Nggak ada orang mau ke kamar mandi, nggak ada. Semuanya akan keluar dari keringat mereka dan wangi. Mereka bersendawa, hilang semua. Nggak ada penyakit di sana. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mursalat ayat 43. Nah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Nah, orang tuh kalau dikasih balasan dari kerjaannya, kita tahu masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia kan disuruh bekerja semua. Maka mereka disuruh persilahkan untuk memakan, mengkonsumsi. Engkau pantas mendapatkan ini. Silahkan. Dengan nikmat. Tidak ada resiko. Sedangkan di dunia, ya, ada keterbatasan. Makanya kalau di dunia itu, Allah tidak mengatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'lamun. Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Allah benci, Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berbeda dengan yang diucapkan di surga. Kulu washrabu hani'an. Makan dengan nikmat. Di dunia, kalau engkau berlebih-lebihan akan membahayakan dirimu. Bukan kenikmatan yang didapat. Tapi balak dan petaka yang akan datang kepada orang yang berlebih-lebihan. Maka di dunia kita makannya dengan aturan. Aturannya yang bukan milikmu jangan kau makan. Karena sekarang ini musim buah. Ya subhanallah ya. Pencurian buah ini masih banyak. Kawan punya kebun buah, mereka ambil, mereka ingin menikmatinya. Sebagian mereka jual, na'udzubillah. Ingat, makan dan minum di dunia dengan aturan. Tapi makan dan minum di akhirat, di surga dengan nikmat. Kemudian, di dunia, musim buah itu berganti. Dan ada putusnya. Kalau kita bicara sekarang ini lagi musim apa? Mungkin di Jakarta ada musim mangga, durian baru mulai, rambutan kita lihat sudah mulai berbuah ya. Tapi di surga makanannya itu buah-buahannya terus dan tidak pernah putus. Nggak ada kekhawatiran. Di dunia kadangkala ada perempuan yang lagi bunting, lagi hamil, kepingin buah ini, nggak ada buahnya. Kepingin ini nggak ada. Udah cari keliling nggak ada, dapat pun kadangkala nggak bagus. Tapi di surga Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 35. Nah. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar
ukuluha daimun wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina ittaqaw wa 'uqbal kafirin an-nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Nah, nggak ada ceritanya di surga itu daun jatuh, buah-buahannya mengering, membusuk. Kadangkala kita punya pohon mangga, kita tungguin kapan mateng berbuah, dimakan kelelawar. Di kebun kita punya buah, Masya Allah, durian kita tunggu-tunggu, jatuhnya ternyata tidak pernah jatuh ke tanah karena dicuri oleh maling. Sedangkan di surga, yang Allah sebutkan tentang bagaimana kondisi surga itu. Ukuluha daimun wa dhilluha. Naungannya itu senantiasa ada. Buah-buahannya terus-terusan ada. Engkau kepingin apa? Di dunia kita makan, diundang sama orang kaya. Mungkinkah orang kaya itu mendatangkan semua buah yang ada di muka bumi ini? Enggak. Ya, sebagian besar mungkin. Tapi untuk di surga, engkau tinggal pilih. Bukan makanan itu disuguhkan di atas meja makan, enggak. Pohonnya semua berbuah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Waqi'ah, ketika menyebutkan balasan buat orang-orang Al-Muqarrabun, di ayat 20. Nah. Wa fakihatin mimma yashtahun. Dan buah-buahan apapun yang mereka Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Nah, barakallahu fiik. Apa aja yang mau dipilih? Apa aja yang mau dimakan? Nggak ada cerita stoknya kosong. Oh, habis. Baru saja dimakan sama tetanggamu. Betapa sering kita berangkat. Ada wisata petik buah. Ada buah apel di Malang, di Batu. Ada buah strawberry. Ada jambu. Ada anggur. Berangkat ke sana. Afwan. Habis. Buahnya masih kecil-kecil. Udah buah tapi kecil aja nggak bisa dipetik. Bisa dilihat doang. Di surga engkau milih. Dan datang buah tersebut. Sampai-sampai di surat Ad-Dukhan ayat 55. Allah menyebutkan tentang kondisi mereka berkaitan dengan buah-buahan ini. Habbatillah. Kenapa yang dibicarakan buah? Kita udah bahas makanan pertama penghuni surga. Bahwasanya mereka akan disuguhi tambahan hatinya ikan paus. Mereka akan makan daging juga. Daging sapi yang besar yang mereka makan dari ujung-ujungnya. Kemudian Allah sebutkan buah-buahan yang sekarang kita bahas. Makannya penghuni surga itu seperti makan buah. Orang kalau makan buah itu ringan. Nggak seperti makan, kan kalau kita lihat makan berat ya. Makan daging, nasi, ini itu. Setelah itu, setelah makan, ayo foto makan, aduh kenyang sudah jazakallah. Dikasih buah dimakan. Padahal dia ngomongnya kenyang. Karena memang ada yang spesial di buah ini. Jadi mereka mengkonsumsinya seperti makan buah. Menikmati. Subhanallah ya. Ya.
Silakan dibaca surat Ad-Dukhan ayat 55. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Aman, tentram. Minta buah-buahannya. Apa saja. Nggak khawatir habis ya. Orang kalau khawatir habis, dia akan borong. Kemudian kita berangkat ke sebuah toko ya. Ada buah, kita tanya, apelnya udah terakhir sudah. Terus kapan datang lagi? Wallahu a'lam. Berangkat ke, ya banyak toko buah di Indonesia ini, Masya Allah. Ketuk kini minta buah ini, oh enggak, lagi belum musim. Di surga, dengan apa buah-buahan yang mereka inginkan, dihadirkan buat mereka dalam kondisi aminin. Aman, sejahtera. Nggak ada yang ditakutin sama mereka. Kalau orang makan dalam kondisi takut, dia tidak akan menikmati. Antum dikasih makanan yang banyak. Buah-buahan yang begitu nikmat. Dalam pesawat yang dikatakan pesawat ini mau mendarat darurat. Kira-kira antum bisa menikmati itu buah-buahan. Nah, jangan antum taruh yang ada astagfirullah, la ilaha illallah. Fadl makan. Pramugari mengatakan silahkan buah-buahnya dimakan. Nggak bakal dimakan mereka. Karena ada kekhawatiran. Di surga, aminin. Kita lihat di dunia juga orang dikasih makanan. Ketika dia khawatir sama dia, oh enggak ini kolesterol. Takut. Nggak bisa menikmati. Sedangkan di surga, amin. Ahibati fillah. Lalu Allah menyebutkan bahwasanya buah-buahan surga itu ada dua jenis. Di surat Ar-Rahman ayat 52. Silakan dibaca. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Di antara makna berpasang-pasangan, ada yang segar, ada yang kering. Engkau mau yang mana sekarang? Ada buah-buahan yang orang ingin nyoba kering. Fadhal, kalau kita bicara kurma. Kurma itu ada kurma kering, ada kurma basah. Buah-buahan seperti itu. Ada orang yang mau menikmati buah setengah matang. Ada orang yang mau makan buah yang matang sekali. Semua yang kau dapatkan. Dan secara rasa ini tidak lebih baik dari ini. Allah berikan semuanya nikmat buat penghuni surga. Ahibati fillah. Ya kita tinggal bayangin buah-buahan yang ada di dunia. Apa aja. Yang mungkin di dunia ada pahitnya. Ini buah enak tapi aduh ada nggak enaknya. Kalau durian nih kadang-kadang ada gasnya. Perut anak takut nggak kuat ya. Di surga nggak ada. Aminin. Mereka menikmatinya dengan aman dan sejahtera. Lalu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran buah-buahan, beberapa nama buah Allah sebutkan. Di antaranya kurma. Allah sebutkan di surat Ar-Rahman ayat 11. Fihima fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Masya Allah. Allah sebutkan ada buah-buahan. Jadi jangan kemudian kita berpikir, oh iya orang Arab kan makannya kurma. Makanya disebutkan kurma.
Allah sebutkan fakihatun, buah-buah. Namun Allah mengkhususkan kurma karena subhanallah. Kalau bicara buah kurma ini di dunia, sungguh buah yang sangat menakjubkan. Kurma itu dimakan dalam kondisi masih hijau. Dikonsumsi dalam kondisi setengah matang. Dan dikonsumsi dalam kondisi tua, kering. Coba antum lihat buah-buahan yang mungkin seperti kurma. Kurma ini dalam proses itu, proses alami. Proses alami yang dilewatin oleh kurma ini. Sedangkan kalau kita lihat, ada banyak buah-buahan yang harus diawetkan. Dikeringkan terlebih dahulu melalui berbagai macam cara. Sedangkan kurma subhanallah. Nanti di surga engkau bisa mengkonsumsi fase-fase kurmanya itu yang memang bisa dimakan. Dalam kondisi seperti itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan Baitul la tamra fihi jia'un ahlu. Rumah yang tidak ada buah kurmanya kelaparan orangnya. Oh, kalau sekarang Ustaz, beras Ustaz di Indonesia. Engkau bisa makan beras. Mana orang yang makan beras? Nggak ada. Yang ada orang makan nasi. Sedangkan kurma, ini cuma makan kurma. Udah engkau makan kurma. Selesai, nah. Kalau bicara nasi, beras harus dimasak dulu. Berarti engkau harus punya gas. Engkau harus punya api. Engkau harus punya panci. Engkau harus menunggu. Ada masa yang harus dinanti agar engkau bisa menikmati nasi. Dimakan seperti itu aja, enggak enak Ustaz. Harus paling enggak kasih garam. Mami enggak pakai lauk pauk, makan nasi pakai garam. Tapi kurma tidak. Oh, di Indonesia juga ada buah. Silahkan kau lihat buah yang mirip dengan kurma. Tapi yang jelas Allah menyebutkan buah kurma ini dalam kelopak mayang ya. Di dalam kelopaknya. Sehingga terjaga dia. Subhanallah. Baik, kemudian Allah menyebutkan juga di surga itu rumah, delima. Di surat Ar-Rahman ayat 68. فيهما فاكهة ونخل ورمان. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima. Ada buah-buahan. Ada kurma, ada delima. Jadi buah-buahan selalu Allah sebutkan. Agar apa? Agar masuk ke dalam teks ini semua buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Yang mungkin gak ada di bangsa Arab pada waktu itu. Gak tahu orang Arab. Umpamanya sama buah yang namanya rambutan. Bangsa Arab mungkin gak tahu dengan buah yang namanya durian. Ada lagi buah mattoa. Ada juwet ya Pak. Ada banyak buah-buahan yang bangsa Arab gak tahu. Nah maka Allah sebutkan fakihah. Buah-buahan. Dan kurma. Dan delima. Jangan dibayangin kalau bicara delima. Ada orang Ustaz, Anda gak suka sama delima Ustaz. Kecut. Ya, delima Indonesia mungkin kecut. Di beberapa negeri itu delimanya manis. Yang di surga di mana? Jangan ditanyain. Ahibati fillah. Anggur. Kita lihat ada banyak anggur ya subhanallah ya. Ada anggur hijau, ada anggur coklat, ada anggur merah, ada anggur hitam. Sekarang ada anggur yang seperti jari. Ada anggur yang nggak ada bijinya. Ada berbagai macam anggur di muka bumi ini jamaah. Di surga ada anggur, ada.
Tapi berbeda. Buah-buahan surga semua berbeda. Namanya aja yang sama. Sehingga kalau kita bicara besarnya, nah silahkan dibaca di surat An-Naba ayat 31-32. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Kebun-kebun sudah Allah sebutkan secara umum. Lalu Allah menyebutkan anggur karena dia spesial. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Utbah bin Abd As-Sulami, dia mengatakan bahwasanya ada seorang Badui yang datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, ada banyak pertanyaan dia. Salah satunya dia bertanya, qala fiha 'inab, apakah di surga itu ada anggur? Qala na'am. Iya. Sama 'idhamul unqud. Seperti apa besarnya setangkai kurma itu kayak apa? Setangkai anggur itu kayak apa? Tanya tentang anggur. Ada anggur? Iya. Tangkainya seperti apa besarnya? Seperti perjalanan burung gagak selama 1 bulan. Ya, karena manusianya besar, kita ingat. Orang kalau masuk surga setinggi Nabi Adam alaihissalam. 60 hasta tingginya. Maka satu tangkai besar sekali. Kemudian ditanya, fama idhamul habba. Seperti apa besarnya 1 biji kurma kayak gitu. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, engkau pernah melihat bapakmu yang menyembelih kambing jantan? Iya, kata dia. Kambing yang besar? Iya. Kemudian dikulitin, kemudian kulitnya itu dikasihkan ke ibumu, dibikin timba dari kulit itu cuma kayak ember sebesar itu. Di dunia kita ngelihat orang itu berusaha untuk menciptakan buah-buahan yang besar. Jadi kalau di dunia ini, anak pernah melihat, umpamanya ada tomat ya, yang 1 kilo. Saya tomat kan kecil-kecil, tomat 1 kilo jadi menakjubkan. Kemudian ada yang namanya melon yang besar. Mereka ingin membuat seperti itu, yang besar-besar. Allah berikan nanti di surga. Dengan cara apa? Yang kau beramal saleh. Kemudian di surga itu ada pisang. Iya. Pisang banyak di dunia. Nah, kembali lagi berbeda dengan pisang yang ada di dunia. Allah menyebutkan di surat Al-Waqi'ah ayat 29. Nah, wa tal'in manbud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Allahu Akbar. Engkau tinggal menikmati. Di dunia kalau mau menikmati pisang ya udah dipetik mau nggak mau. Kalau kita mau ngambil di atas susah. Ini bersusun-susun, engkau tinggal memetiknya kapan engkau menginginkan. Di dunia kita kalau mau makan pisang harus dipotong dulu tuh pohonnya. Oh iya, tapi ada pisang yang pendek. Nah, Anda melihat ada pisang yang kecil, tapi buahnya tidak bisa seperti pisang yang besar pohonnya. Sedangkan di surga aja, ada pohon, 1 pohon, yang orang melewatinya naik onta, 100 tahun, berjalan tuh, 100 tahun, belum ngelewatin naungannya. Kalau di dunia ada pohon besar, oh jadi pohon langka, dilindungin. Sebesar apa pohonnya? Mungkin naungannya, daun-daunannya, mungkin 200 meter. Mungkin 300 meter.
Anggap besar sekali. Jadi 1 kilo. Masya Allah. Kalau ada pohon daun-daunannya 1 kilo jemaah. Kita kebayang seperti apa besarnya. Di surga itu. Ada pohon tuba. 100 tahun nih orang naik onta belum nyampe. Belum melewati. Maka kalau bicara buah-buahannya. Besar-besar di surga. Seperti apa? Ya. Hanya digambari. Nanti engkau akan melihatnya. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Dan Allah sebutkan di surat Al-Insan ayat 14. Tentang bagaimana kita makan buah tersebut. Bagaimana menikmatinya. Kita kalau di dunia petik buah. Jangan dimakan langsung. Dicuci dulu. Dicuci dulu. Dibersihin. Biar steril. Lalu dimakan. Kita kepingin makan buah umpamanya. Mau metik buah. Ada apel California. Ya harus berangkat ke sana kita. Ini di surga. Dia akan mendekat kepadamu. Ya. Di surat Al-Insan. Ayat 14. Wadaniyatan alaihim wilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka. Dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Allahu Akbar. Al-Bara mengatakan وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا أي أُدْنِيَتْ حَتَّى يَتَنَاوَلُهَا الْمُؤْمِنُ وَهُوَ نَائِمٌ. Didekatkan memetiknya sampai seorang mukmin dalam kondisi tiduran bisa memetik buah. Dalam kondisi tiduran. Dia tiduran, umpamanya dia kepingin, ya Allah, kok kepingin durian ya. Datang tuh durian. Mungkin kita akan berpikir, ya Allah, kalau durian di dunia engkau akan petik dengan tangan. Akan melukai tangannya. Tapi di surga. Allah mudahkan buat mereka semuanya. Untuk menikmati buah-buahan tersebut. Di dalam Sahih Targhib. Disebutkan bahwasanya inna ahlal jannah ya'kuluna min thimaril jannah qiyaman wa qu'udan wa muttaji'in. Penghuni surga itu menikmati buah-buahan surga dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Orang mau punya villa, kalau bisa dia tiduran, buahnya itu tinggal metik. Dia di kamarnya kepingin buah mangga, tahu-tahu dahannya masuk, kau tinggal memetiknya. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah, Indonesia ini surga. Ya, Indonesia bukan surga. Indonesia itu penjara. Karena dunia ini semuanya penjara. Dunia sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang-orang. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Dari sisi kebebasan mereka dibandingkan dengan azab yang akan menunggu mereka. Jadi orang kalau melihat Indonesia sudah begitu nikmatnya, padahal disebut sijnul mu'min. Artinya tempat yang paling indah di muka bumi ini, tetap namanya penjara buat orang yang beriman. Kalaupun engkau melihat taman-taman yang hijau, buah-buahan yang sedang menggantung, yang boleh dipetik semaumu, tapi engkau akan tahu bahwa engkau tidak dapat menikmati semuanya. Habis makan buah ini, dikasih buah ini. Ahibati fillah. Ada sebuah yang menakjubkan di buah-buahan surga. Bahwasanya ketika dipetik buah itu, tumbuh lagi buah yang selanjutnya yang berbeda. Buah itu terus tidak pernah terputuskan. Sehingga engkau akan menikmati, kemudian nanti akan menginginkannya kembali. Aku mau yang model itu, aku ingin yang warna yang seperti ini. Apapun engkau tinggal sebut namanya. Kita kalau ke toko buah, kita, Ana mau buah ini, yang modelnya kayak gini, yang modelnya kayak gini.
Kata mereka, oh maaf nggak ada. Anak mau pisang namanya. Anak mau pisang raja. Atau pisang apa. Oh nggak ada, yang ada pisang ini. Tapi di sana, kau tinggal sebut nama. Terus gimana? Dia akan dapat. Adapun bicara wanita surga. Kenapa kita perlu bicara wanita surga? Setelah bicara makanan. Karena kita tahu di dunia ini, hasrat yang paling menggoda bagi kaum laki-laki adalah wanita. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat kaum laki-laki lebih daripada para wanita. Di dunia ini, orang kalau melihat wanita senang. Tapi dia harus menundukkan pandangan. Maka di surga, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Fussilat ayat 31-32. Naam, tafadhal. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya atau surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Ada dua. Allah menyebutkan bagi kalian apa yang kalian sukai. Nafsu kalian itu suka apa? Wanita? Nah. Nggak bisa dipungkiri. Walakum fiha ma tad'un. Yang kalian pinta akan dikasihkan. Jadi yang diinginkan disediakan buat mereka. Yang dipinta diberikan kepada mereka. Karena ada sebagian orang yang menganggap dirinya berilmu. Dia beranggapan kok perempuan sih yang disediakan di surga. Kalau bicara, seks. Ini orang mungkin memang kurang sehat. Ada orang yang kurang sehat memang nggak nafsu sama perempuan. Iya. Tapi kalau orang sehat, orang waras, tanyakan kepada laki-laki. Itu yang mereka inginkan. Maka Allah berikan. Para sahabat bertanya, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ada seorang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, anafa'u fil jannah?" Apakah kita, berhubungan seks di surga? Qala, iya. Walladhi nafsi biyadihi dahman. Fa idza qama anha raja'at mutahharatan dzikr. Iya. Ada hubungan tersebut. Bahkan dengan semangat, dengan syahwat yang membara. Dan ketika seorang suami ini selesai hubungannya sama istrinya kembali suci dan gadis kembali. Seperti itu wanita surga. Jadi itu disediakan balasan. Karena di dunia nggak bisa dia semaunya. Dia ingin mendatangi istrinya sedang hamil. Istrinya sedang capek. Istrinya sedang lelah. Istrinya sedang datang bulan. Istrinya sedang nifas. Tapi itu yang diinginkan oleh jiwa manusia. Nggak perlu kita membohongi diri kita sendiri. Adapun buat para wanita, Allah tidak menyebutkan hal ini. Karena perempuan itu malu kalau berbicara tentang seks. Maka Allah mencukupkan buat para wanita itu dengan mengatakan, bagi kalian
apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Kalian maunya apa? Wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, kalau dia ada maunya sama suaminya, malu dia mau ngomong. Tapi kalau laki-laki tidak. Makanya Allah bedakan di sini. Terus bagi para wanita, apa sih yang dia inginkan? Ahibbatifillah, kalau bicara sifat perempuan-perempuan surga. Di surga itu ada dua jenis perempuan. Yang pertama, wanita-wanita mukminat, muslimat yang masuk surga. Yang Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada mereka. Dan ada wanita-wanita yang Allah ciptakan sebagai balasan. Allah ciptakan mereka dengan ucapannya kun. Kayak langsung jadi. Jadi ini perempuan belum pernah berada di dunia. Belum pernah beramal. Tapi mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penyejuk jiwa. Sebagai penghibur. Sebagai balasan buat orang-orang yang beriman. Mana yang lebih utama? Tentunya wanita-wanita mukminat. Itu jauh lebih indah daripada yang Allah ciptakan secara langsung. Karena ini orang masuk surga, Allah memberikan balasan kepada dia. Sedangkan ini bidadari surga ini, ya Allah ciptakan dia di surga. Allah menyebutkan banyak sifat mereka di beberapa surat ya. Mungkin bisa dibuka surat Al-Waqi'ah. Ayat 22-23. Wahurun na'im ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan ada bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Barakallahu fikum. Hur'in, kata Syekh As-Sa'di, Al-Hawra adalah sifat untuk perempuan yang di matanya seperti ada celaknya. Jadi kalau kita lihat perempuan kan kalau ingin cantik biasanya dia pakai celak tuh. Ini dia ada celaknya dan indah mata. Bagus sekali. Wal'in dikatakan in, hur'in. Dia sudah matanya tadi disebutkan indah. Seperti ada celaknya. Bagus. Dan in adalah yang matanya lebar. Indah matanya dan lebar. Mungkin kita bisa melihat ya. Perempuan itu semakin indah ketika matanya lebar ya. Terus bulu matanya lentik. Beliau mengatakan dan indahnya mata seorang wanita adalah bukti yang paling besar akan kecantikannya. Dia seperti mutiara-mutiara yang terjaga. Yang bersih, putih, yang tertutup, yang tidak terkena debu, tidak terkena mentari. Yang warna kulitnya itu sangat indah sekali. Kita melihatlah di dunia ini, orang yang mungkin cantik, kulitnya bagus, ya tetap mereka harus dirawat kulitnya. Secantik apapun perempuan di muka bumi ini, engkau akan melihat kekurangan-kekurangan di diri dia. Mulai kekeriputan. Ya, postur tubuhnya. Urusan mata, yang paling gak disukain orang itu perempuan adalah ada kantong di bawah matanya. Nah, tapi bidadari surga kan seperti itu. Benar-benar seperti mutiara yang terjaga. Kulitnya gak ada bintik-bintiknya. Kulitnya gak doreng ya. Kadangkala, apa istilahnya perempuan kalau ada flek. Ada flek kulitnya gak ada. Allah sebutkan seperti mutiara. Yang terjaga. Kemudian di surat Ar-Rahman. Ayat 58. Allah menyebutkan tentang mereka.
كأنهن الياقوت والمرجان. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Nah, jadi seperti permata yakut dalam beningnya. Beningnya. Seperti marjan dalam putihnya. Subhanallah. Disebutkan oleh At-Tabari, As-Safa'ul Yaquta. Beningnya itu perempuan seperti beningnya permata. Wal bayadul lu'lu. Dan putihnya seperti putihnya mutiara. Jadi kulitnya ini jangan ditanya sudah. Bening dan putih. Seperti permata dan seperti mutiara. Mutiara kan nggak tembus. Mutiara ya mutiara putih. Tapi permata kita lihat tembus. Bening. Transparan. Allahu Akbar. Kemudian di surat Al-Waqi'ah. Ayat 35-37. Nah. Inna ansha'nahunna insha'a. Faja'alnahunna abkara. Urban atraba. Kami menciptakan mereka atau bidadari-bidadari itu secara langsung. Dan kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Barakallahu fikum. Tuh jamaah. Allah sebutkan mereka perawan-perawan terus. Disebutkan juga uruban. Yang mencintai suami. Dan suami yang mencintai mereka. Pandai menggodain suaminya. Karena ada perempuan cantik. Nah, kalau kita lihat di dunia. Ada perempuan cantik. Istrinya cantik. Tapi jual mahal. Kalau suaminya lagi mau. Mungkin dia mengatakan dirinya sibuk. Ini perempuan-perempuan surga subhanallah. Dikatakan qurban. Mereka asyik sama suami. Nggak ada perasaan berat melayani suami. Suaminya mau lagi ahlan wa sahlan. Umurnya mereka sebaya. Dikatakan umur mereka 33 tahun. Seperti itu. Subhanallah. As-Suddi mengatakan tentang kenapa dikatakan mereka penuh dengan cinta. Tidak seperti seorang laki-laki di dunia. Kalau punya istri 2, 3, 4. Biasanya di antara mereka itu ada hasad, ya, ada kebencian. Nah, di surga mereka itu penuh dengan kecintaan. Hilang hasad itu, udah dicabut. Barakallahu fikum. Baik, kemudian di surat Ar-Rahman ayat 70. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Masya Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan jama'at al-mahasin zahiran wa batin. Perempuan surga itu terkumpul di dirinya semua keindahan lahir dan batin. Lahir dan batin. Kadang-kadang ada perempuan cantik di dunia ini, kalau lihat ngomongnya jadi jelek dia. Nggak pantas dengan kecantikannya. Tapi di sana lahir dan batin. Akhlak mereka baik. Model mereka indah. Kata beliau, fahunna khairatul akhlak. Secara perilaku, karakter mereka wanita-wanita yang baik. Hisanul wujuh. Secara penampilan rupanya. Jelita sekali mereka. Ahibati fillah. Tadi yang kita baca. Awal kita membaca. Surat Al-Baqarah ayat 25. Allah menyebutkan di sana. Walahum fiha azwajun mutahharah. Wahum fiha khalidun. Mereka di sana, bagi mereka, ini bagi penghuni surga, istri-istri yang disucikan. Suci. Dari segala yang mengganggu dia. Sebutkan di dunia.
Dari apa? Perempuan kalau di dunia, dia kepingin bersih wajahnya, dia harus cuci muka terus. Dia pakai perawatan. Ada lagi pakai apa yang ditempelin di muka tuh. Masker ya. Nungguin. Suaminya kalau ngelihat istrinya pakai masker, takut jadi. Walaupun dia cantik. Jadi nggak ada, tersucikan wanita-wanita surga. Nggak ada tembulan. Nggak ada toilet lagi kita bicarakan ya. Mereka nggak ada aroma yang tidak menyenangkan dari tubuh mereka. Nggak ada acara masak bawang, wala apa. Mereka benar-benar wanita yang disucikan. Dan yang lebih indah lagi, wahum fiha khalidun. Mereka kekal di sana. Ahibati fillah. Di surat Ar-Rahman. Ayat 56 dan 72. Mungkin bisa dibaca ayat 56 dan 72 silahkan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Kemudian di ayat 72. Nah. Hurum maqsuratun fil khiyam. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Kemudian ayat ke-72, bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Masya Allah. Ada dua sifat di sini. Mereka menjaga pandangan mereka. Mereka memelihara perempuan-perempuan itu. Matanya nggak jelalatan. Nggak ada ceritanya ngelihat fulan ini itu nggak ada. Pandangan matanya hanya untuk suaminya. Kemudian disebutkan mereka terpelihara dalam tenda. Bukan keluar-keluar yang nggak. Mereka menikmati hidup mereka. Allah benar-benar menjadikan itu balasan buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan bagi anti, para wanita, engkau akan menjadi lebih indah dari mereka yang disebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan likulli imri'in minhum zawjatan minal huril ain. Bagi setiap orang yang masuk surga itu minimal mereka akan mendapatkan 2 istri dari bidadari surga. Yura mukhu suqihinna min wara'il azmi wal lahmi minal husn. Nampak betis mereka, nampak sumsum. Sumsum betis mereka. Itu dari belakang, dari balik tulang dan daging. Dari indahnya mereka. Makanya tadi Allah Azza wa Jalla menyebut ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mereka seperti yakut, seperti permata. Jadi transparan seperti permata, jernihnya seperti permata, putihnya seperti marjan. Putihnya seperti lu'lu, seperti mutiara. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan al-hur allati yuharu atau yaharu fiha at-tarf yubanu mukhu suqihinna min wara'i thiyabihin. Bidadari itu yang bikin mata ini jadi kebingungan melihatnya. Bagaimana nampak sumsum betisnya dari balik pakaian mereka. Wa yara an-nadhiru wajhahu fi kabidi ihdahunna. Kata Ibnu Hajar, dan seorang yang memandang kepada bidadari itu, dia ketika memandang kepada dadanya, memandang kepada hatinya, seakan-akan seperti cermin. Ini orang bisa ngelihat wajah. Subhanallah. Kita kan baru bisa ngelihat wajah ana, bisa ngelihat wajah ana di depan istri ana kalau ana memandang kepada mata dia. Karena memantul di sana. Habib Ibnu Hajar mengatakan kalau dia melihat kepada hati istrinya, itu dia dapat melihat wajah dirinya di sana. Subhanallah ya.
Kalau kita merenungkan di dunia ini kadang-kala kan ada orang kalau ditanya, engkau cinta nggak sama aku? Masya Allah. Wajahmu itu selalu ada di jantungku gitu. Nanti di surga engkau dapat melihat wajahmu benar di sana. Karena disebutnya Ibnu Hajar min riqqatil jildi wa safa'ilun. Dari lembutnya kulitnya dan beningnya warnanya. Sampai seperti itu jemaah. Kemudian Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari. Lau anna imra'atan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, andai kata satu perempuan dari perempuan penghuni surga ittala'at ilal ardi, kalau dia memandang ke dunia ini, melongok melihat ke dunia ini, la'adha'at ma bainahuma, maka dunia ini jadi terang. Bayangin yang tadi kita sebutkan sifat-sifatnya itu. Kalau dia melihat ke dunia ini jadi terang. Timur dan barat penuh dengan cahaya bidadari surga. Wala mala'at ma bainahuma rihan. Dan dunia ini akan penuh dengan aroma yang wangi sekali. Itu baru noleh satu jam. Noleh aja. Bukan noleh ya. Nongol aja. Melongokkan kepalanya ke dunia ini. Kemudian yang ketiga, wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Tahu kerudung yang di kepalanya. Seperti sapu tangan yang ada di kepalanya. Perempuan surga itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Pernah melihat antum? Baju harganya 10 miliar. Kayaknya nggak ada, mungkinlah ada. Baju harganya 1 triliun. Atau kerudung harganya 1 triliun. Nanti di sana, itu kerudung yang buat penutup kepalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Itu beberapa sifat tentang wanita-wanita surga, bidadari surga. Subhanallah ya. Betapa maha besarnya Allah Jalla Jalaluhu. Ketika dia menjadikan dunia ini tempat untuk beramal. Dan akhirat itu tempat untuk pembalasan amal yang dilakukan oleh hamba. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Pertanyaan pertama, di sini tertulis yang membuka pintu surga untuk istri adalah suaminya. Bagaimana kalau suaminya itu tidak beribadah dengan benar, baik itu sholat, puasa dan lain-lain. Lalu sang istri berharap dari mana dengan mempunyai suami yang seperti itu? Kalau di dalam syariat disebutnya munafik hanya sholat di hari Jumat dan sholat subuh. Sedangkan suaminya itu adalah surga dan neraka bagi istrinya. Mohon pencerahannya Ustaz. Padahal sang istri sudah menasihati tetapi tidak berubah karena usianya sudah 60 tahun. Salatnya salat apa? Salat subuh sama Jumat? Iya, salat subuh dan Jumat. Masya Allah, alhamdulillah masih ada salatnya dia. Baik, jamaah rahimakumullah. Iya, kalau bicara bagi istri nanti apa yang dia inginkan? Jadi Allah sudah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa aja yang diinginkan untuk istri. Apa aja yang dipintakan diberikan kepada dia. Kalau sekarang bicara tentang suaminya gimana? Kalau suaminya tidak masuk surga. Kita tahu ada orang-orang yang tidak masuk surga langsung. Dia harus mampir dulu di neraka. Na'udzubillah. Sehingga suaminya ini atau istrinya sudah masuk surga, suaminya belum masuk surga. Terus gimana dengan istrinya? Apa yang dia inginkan Allah akan berikan. Kalau nanti istrinya akan masuk kalau nanti suaminya akan masuk surga, nanti Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Yang jelas, apa yang diinginkan oleh wanita akan Allah berikan di sana. Ketika suaminya memang nggak ada. Ketika suaminya memang tidak ada.
dia nggak menikah atau dia diceraikan oleh suaminya, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik buat dia. Tinggal sekarang bicara tentang kondisi suami tadi. Ya, perlu diingatkan suami bukan dengan kewajiban sholatnya. Bicara suami sama suami tentang surga dan neraka. Duduk sama suami. Karena ketahuilah yang menjadi motor penggerak kita beramal itu iman. Ketika imannya kuat, maka insya Allah beramal itu mudah. Tapi kalau imannya lemah, lalu kita suruh beramal dia, nggak jalan. Ketika kita perintahkan kepada dia, lakukan ini, lakukan itu, nggak jalan. Karena mesinnya nggak ada bensinnya. Gimana sekarang sang istri ngisi bensin nih sekarang? Mesinnya udah ada, dia tahu sama hukum sholat. Tapi karena nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Maka nasihat anak, bagaimana sang istri tadi ngajak suaminya ziarah kubur, mengingatkan dia dengan kematian, menceritakan tentang ganjaran-ganjaran pahala yang Allah akan berikan. Juga bicara tentang azab yang Allah sediakan. Semoga dengan cara itu, keimanannya itu tumbuh dan dia mau beramal saleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami panggil Malik Abdurrahman, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik. Ya. Ana ingin bertanya tentang, tadi Ustaz menyebutkan tentang perbedaan laki-laki dan wanita di surga nanti. Dari segi hubungan suami istrinya ya Ustaz. Lalu bagaimana hukum istri dari suami yang solih, yang mau dan mampu poligami, tapi belum lapang menerima syariat poligami? Apakah artinya hatinya belum qalbun salim dan imannya belum sempurna, sehingga belum menginginkan kebaikan bagi saudari muslimahnya, seperti kebaikan terhadap dirinya? Dan bagaimana pula hukum suami yang sebenarnya memang mau dan mampu poligami, tapi gagal mendidik istrinya untuk berhati lapang dan berkorban salim, dan masih takut sama istri dibanding hukum Allah. Sementara hukum asal pernikahan itu memang poligami, dan jumlah wanita memang jauh lebih sedikit daripada lelaki. Dan Allah ciptakan makhluk berpasang-pasangan. Jadi memang harus ada poligami tersebut. Kalau enggak, ada wanita yang enggak bersuami gitu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Ada orang yang memang mati tanpa suami. Ada laki-laki yang mati tanpa istri. Ada yang mati belum menikah. Ada yang mati dalam kondisi bercerai. Duda. Tapi yang jelas di surga Allah akan memberikan apa yang mereka inginkan nanti. Kalau bicara di dunia ini, bagaimana hukum perempuan yang tidak siap menerima poligami? Kalau bicara berat suaminya menikah lagi, itu wajar. Jadi kalau ada perempuan yang senang suaminya kawin lagi, mungkin itu tidak biasa. Tidak biasa. Kenapa? Istri-istri Nabi pun, apakah ketika Nabi menikah lagi, Aisyah itu senang? Ya dia berat gitu. Tapi tidak mau hukum itu diterima gitu. Dengan perasaan berat pun, oleh karena itu para ulama mengatakan seorang perempuan yang suaminya poligami, sehingga tersiksa batin dia, bisa jadi. Jadi musibah buat dia. Sehingga dia harus bersabar. Dan itu jadi ujian buat dia yang akan mengangkatnya ke surga Allah, ke derajat yang tinggi, kesabaran dia. Tapi ada perempuan tadi yang udah senang gitu, mungkin suaminya kawin lagi, ada mungkin, tapi tidak umum yang seperti itu. Karena jangan bicara suami istri.
secara umum manusia ini punya sifat kikir. Sifat ingin memiliki. Allah mengatakan wa'uhdiratil anfusus syuh. Itu sudah ada di manusia. Maka disinilah pengorbanan seorang wanita dan perjuangan dia. Sehingga bagi para suami, nggak harus nunggu istrinya ridho ketika dia mau nikah lagi. Tapi yang jadi masalah, apakah siap suaminya untuk memanage rumah tangga yang ada konflik di sana? Ini jawaban untuk pertanyaan kedua tentang suami yang tadi dia mau poligami, mampu poligami, tapi dia nggak poligami. Kalau bicara dia mau, dia mampu, itu kan pendapat kita. Mungkin dia nggak mampu. Mungkin secara finansial dia mampu. Tapi yang dia takutkan bukan bicara takut sama istri. Dia takut rumah tangganya berantakan. Dia takut kebahagiaan yang ingin dia dapatkan ternyata berakhir dengan kesengsaraan. Ada kekhawatiran di sana. Mau tidak mau ini ujian. Jadi poligami itu jangan dibayangin ya. Para wanita ini juga harus tahu. Jangan dibayangin poligami itu enak aja buat laki-laki. Enggak. Laki-laki itu perjuangan di dunia. Dan perjuangan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena ada hukum yang harus dilewati. Hanya saja kebanyakan wanita ketika melihat poligami. Ya, yang dia pandang itu hanya sebatas maaf hubungan biologis aja. Hanya kesenangan di sana. Kalau bicara kesenangan di sana, berapa lama sih? Setelah itu yang ada bekerja, tanggung jawab, beramal. Jadi kalau bicara tadi mungkin Ummu Malik mengatakan asal hukum nikah itu adalah poligami, yaitu pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian lainnya beranggapan hukum nikah itu sendiri mubah atau bisa menjadi hukum agama yang 5 tersebut. Tapi intinya Rasulullah SAW menyuruh menikah yang mampu. Yang nggak mampu jangan nikah. Jangan bicara 2, 1 dulu. Jadi kalau kita katakan orang-orang yang belum nikah ini, ya antum nikah. Yang mampu, yang nggak mampu maka berpuasalah. Jadi kalau bicara suami tidak berhasil mendidik istrinya, ya ini mungkin yang perlu kita bahas ya Ma. Apakah memang suami itu tidak mampu mendidik istrinya? Ada yang tidak mampu mendidik istrinya pakai pakaian yang syar'i. Ada yang tidak mampu mendidik istrinya untuk sholat. Tapi suaminya bisa poligami. Bayangin. Ada orang yang gak soleh istrinya 4. Istrinya gak ada yang pakai jilbab syar'i. Gak ada yang kadang kala sholatnya juga gak benar. Apakah dikatakan suaminya berhasil mendidik istrinya untuk poligami? Suami berhasil mendidik istrinya untuk poligami? Enggak. Dia nggak berhasil mendidik istri. Jadi mendidik istri ini bukan hanya urusan poligami. Tapi kita bicara tentang bagaimana sang suami membawa istrinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya seperti itu. Jadi semuanya perjuangan seorang wanita ketika mendapati suaminya poligami. Mau tidak mau dia harus menghadapi hal itu. Dia jalani apabila suaminya tidak melakukan kezaliman. Dan suaminya mampu memanage konflik yang terjadi, ahlan wa sahlan. Tapi kalau suaminya melakukan kezaliman, ya engkau punya hak untuk gugat cerai tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berarti belum qalbun salim nggak Ustaz, istri yang masih melarang itu? Kalau bicara melarang, seharusnya nggak ada larangan gitu. Kita bicara poligami ini, suami itu nggak perlu ngomong sama istri. Sehingga kalau bisa istri melarang, pertanyaannya, ini kan suaminya nggak benar. Kenapa suaminya nggak benar? Karena dia minta izin sama istrinya. Hukum poligami ini nggak ada istri melarang dan nggak ada suami izin sama istrinya. Jadi ucapan melarang itu nggak ada sebenarnya gitu. Secara hukum agama,
Sang suami, anak dilarang sama istri. Nggak ada. Sebagaimana nggak ada izin sama istri. Mungkin bisa dipahami. Ya, maksudnya anak pernah mendengar Ustadz menjelaskan bagaimana nanti kalau anak perempuan antum yang sangat antum sayangi lalu dipoligami sama suaminya. Itu kan baper berarti ya Ustadz. Nggak boleh ya seperti itu. Boleh. Iya, artinya itu bicara perasaan, nggak apa-apa. Jadi kita bicara perasaan. Makanya para ulama mengatakan, seorang laki-laki yang tidak mempoligami istrinya, padahal dia mampu dan dia bisa untuk menjaga perasaan istrinya. Karena dia mungkin melihat perjuangan dia bersama istrinya. Maka semoga sang suami mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah SWT. Jadi menjaga perasaan itu boleh gitu. Sehingga kalau dikatakan tadi ada ustadz yang mengatakan, coba antum gimana gitu. Ada orang yang nggak ada masalah gitu. Ya fadl kalau nggak ada masalah. Sebagaimana antum mau poligami, antum akan memperbolehkan anak antum poligami gitu. Nantinya seperti dipoligami seperti itu. Jadi kalau bicara perasaan, tadi seorang laki-laki yang mampu, kemudian dia meninggalkan poligami karena dia melihat dia dulu berjuang bersama istrinya, maka dia tidak ingin, ya mau tidak mau mungkin ada perasaan nggak nyaman. Seperti kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana beliau menikah sama Khadijah dan beliau tidak poligami, kecuali setelah meninggalnya Khadijah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi, bagaimana beliau meninggalkan poligami sampai tua, sampai akhirnya Sarah memberikan budak perempuannya kepada Nabi Ibrahim. Terus kita bisa melihat juga Nabi Zakaria. Bagaimana beliau sampai tua renta, istrinya satu. Dan beliau seorang nabi. Jadi bicara menjaga perasaan ya, itu diperbolehkan ketika orang nggak, karena memang nggak wajib poligami. Jangan akhirnya orang dipaksa untuk poligami gitu ya. Paksa untuk poligami, enggak, anak nggak mau poligami. Anak kesian sama istri anak. Dia mengatakan itu. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fi Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum insyaallah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, apakah seorang wanita akan kembali bertemu dengan suaminya di surga, sementara di dunia mereka sudah bercerai? Istri tidak menikah lagi, tetapi suaminya sudah menikah lagi. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Dan, sahibati fillah, apa saja yang boleh dan mungkin diberikan di surga akan terjadi. Karena Allah sudah memberikan keputusan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian nanti apa yang kalian inginkan. Kalau bicara, mungkinkah perempuan yang diceraikan ini, kalau dia kepingin, dia cinta sama suaminya. Kadang-kadang dia cinta sama suaminya, tapi karena pihak keluarga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Lalu sang suami menikah lagi, sang istri tidak menikah. Sampai meninggal dunia. Mungkinkah perempuan ini bertemu sama suaminya? Secara hukum mungkin saja. Allah berikan itu kepada sang suami. Allah berikan itu kepada istrinya nantinya. Karena kecuali kalau minta istrinya orang, nggak mungkin. Artinya kita di dunia ada, kalau perempuan kan memang, laki-laki boleh. Istrinya lebih dari satu. Tapi kalau mamanya ada perempuan sudah beristri kan. Kadang-kala ada laki-laki yang mengatakan kutunggu jandamu. Ternyata nggak janda-janda tuh perempuan. Sampai dimati orang tanpa menikah. Ini laki-laki karena cintanya sama perempuan itu. Dia mati tanpa menikah. Dan dia orang soleh. Mamanya orang baik. Kemudian dia masuk surga. Tapi dia memang nggak tertarik sama wanita lain. Dia tertarik sama fulana. Kemudian dia meninggal dunia. Itu nggak mungkin dia di surga bisa memiliki fulana. Karena fulana sudah menjadi milik orang gitu. Tapi Allah akan berikan kepada dia bidadari dari surga yang membuat dia lupa sama fulana. InsyaAllah. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz.
Eh, apakah masih ada waktu Ustaz untuk Nah, sesi 2 pertanyaan lagi mungkin. Oke. dua pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu bertingkat-tingkat. Bagaimana kalau seandainya ada suami istri yang sama-sama masuk surga tapi beda tingkatan surganya? Bagaimana mereka bisa berkumpul Ustaz? Jazakallahu khair. Ya Allah. Nah, ini repot nih kalau suami istri beda tingkatan gitu kan. Yang satu kalau kita bicara di dunia, satu ada hotel 100 tingkat, yang satu lantai pertama, yang satu lantai 100 gitu kan. Di mana mau jumpanya ini Ustaz? Ahibbatillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman, maka Allah akan kumpulkan mereka nanti di akhir. Allah akan kumpulkan mereka tanpa mengurangi amalan mereka. Bukan yang tinggi turun ke bawah. Di antara makna kalau bicara keturunan ya. Kalau bicara keturunan ini, anak-anak, para ulama menyebutkan ada saling ziarah. Bapak ziarah ke anak, anak ziarah ke bapaknya. Jadi mereka masih berkumpul. Sebagaimana di dunia, ya kita anak kadang-kadang ke tempat bapaknya, ada yang sepekan sekali, ada yang setahun sekali ya, ada yang mungkin sebulan sekali, ada ziarah di antara mereka. Adapun untuk suami istri, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ma'aman ahad? Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Dan suami istri insyaallah saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, mereka akan dikumpulkan. Dan juga ada yang namanya syafaat. Bagaimana ketika seorang istri berada di lantai 100, suaminya di lantai 7 umpamanya. Sang istri bisa minta sama Allah SWT sehingga suaminya berkumpul bersama dia. Yang jelas, apa yang diinginkan akan Allah berikan di sana nantinya. Ada, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan terakhir ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah berdosa sebagai seorang wanita memiliki rasa cemburu akan wanita surga yang diciptakan langsung dengan rupa yang sempurna dan tidak merasakan kehidupan dunia seperti mereka ya Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, ini kecemburuan yang tidak pada tempatnya. Orang itu biasanya cemburu dengan yang lebih baik dari dia. Nggak mungkin dia cemburu dengan yang di bawah dia. Yang selevel kemudian agak lebih gitu ya. Sedangkan penghuni surga ini di bawahnya wanita-wanita mukminah yang masuk surga. Sehingga nggak ada kecemburuan. Sekarang di dunia mungkin kau melihat itu. Ya Allah, dia cantik ini itu. Mungkin ada perasaan itu. Tapi sebenarnya tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena kau akan lebih baik dari dia. Dan sekarang suamimu belum bersama dia juga. Kamu masih di sini gitu loh. Nanti kalau suamimu masuk surga. Kau bicara kau juga ingin masuk surga. Ketika kau masuk surga bersama suamimu. Kau akan lebih indah daripada bidadari-bidadari yang disebutkan tadi. Seharusnya cerita tadi memotivasi dirimu untuk beramal soleh. Bukan untuk jadi pikiran buat engkau. Tapi orang kebayang gak apa-apa. Insya Allah aku akan lebih baik dari dia. Nanti kulitku akan seperti ini. Kalau bicara perhiasan wanita surga jangan ditanya. Kita belum berbincang tentang perhiasan surga yang akan diberikan mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita bisa berbincang yang lebih dalam lagi tentang kenikmatan surga. Agar kita termotivasi untuk berangkat ke sana dan tidak tertipu dengan tempat hidup kita sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah itu dari Anda pribadi. Sebelum Anda tutup bicara cemburu jemaah ya. Kalau seorang perempuan dunia, seorang istri menyakiti suaminya yang saleh, yang beriman, maka bidadari surga akan marah sama dia. Dia mengatakan qatala billah. Semoga Allah ya memberikan hukuman kepada.
Innama huwa dakhilun alaiki. Dia itu cuma tamu tempat. Bentar lagi dia akan bergabung sama kita. Ya, ini hadis tentang kecemburuan bidadari surga, marahnya bidadari surga kepada istri-istri yang tidak soleha. Yang mungkin istri ini kalau nggak soleh, kita tahu perempuan itu masuk neraka nantinya. Ketika tidak bersyukur kepada suaminya, ketika ingkar kepada kebaikan-kebaikan suaminya, diancam dia masuk neraka. Maka disinilah bidadari surga itu marah sebenarnya seperti itu. Jadi engkau nggak bisa marah sama bidadari surga. Bagaimana engkau jadi lebih baik dari dia dengan beramal soleh. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan. Anda kembalikan ke Ogi. Tafadhal. Barakallahu fiik. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala beserta grup SRB yang telah menyediakan waktu bagi kami untuk menyelenggarakan pengajian pada pagi hari ini. Semoga pengajian pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Dan kami mohon maaf apabila tadi terjadi kesalahan teknis dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.